kemarin-kemarin mah gara-gara awal supporter Persib susah menang karena nggak ada semangat gitu kan logikanya ya. Nah tadi malam terbukti Persib bisa menang walaupun ada yang menepi. Melihat dari hasil permainan juga semalam mungkin ada peningkatan lah. Ayo atuh. Ada peningkatan. Kiperna Fitrul sangarana. Fitrul, kiper Persib. Bae Fitrul urang mah tekan aja mananya. Mun hayang menang lawan Persija kudu diganti tas. Minggu ini lawan Persija. Jadi bagus ya pemain-pemain muda. Anda harus mewaspadai bobotoh-bobotoh yang toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tong balila sebetulnya pemenang kopi 1 tahun. Pemenang kopi 1 tahun. Wah, benar mau disebutkan kopi nage. Di podcast edisi berapa tuh? Selamat nih Mang Eko buat @Bobby Aziasa 5495. Itu no Instagram atau di YouTube? YouTube ya. Sok sebutkan aja, Sa. @Bobby Aziasa 5495 memenangkan kopi gajah. Ya. Nih. Nah, nanti di komunikasi lah kumacarana admin ya. Nanti datang langsung ke sini ya. Dan satu lagi nih Mang Eko yang mendapatkan voucher dari Kopi Marma. 100.000 buat @Kolbi Suryadi 5601. Iya mah. Kan itu beneran aya jelema mana? Eta mah jiga akun-akun pokokna mah kudu bisa kabukti eta maneh ya. Ngaran akun nama bebas lah. Pemenang kopi gajah harus diambil sendiri ke sini. Kudu ka dieu. Alamatnya di mana? Bukit Raya Atas 182. Nah, apa lidinya ya? Oh, itu dah. Pemegang saham. Pemegang saham. Ya, datang langsung nanti dapat stok kopi lain sabulan, lain saminggu, lain genep bulan. 1 tahun. Nah, 1 tahunan. Asal tong muka. Oke, Menko, hadiah sudah dan biasa. Kita pun alhamdulillah DM di IG. Oh iya. Nanti DM di IG ya, cenah. Nya di DM di IG pokoknya. Teknis pokoknya mah pokoknya didinya menang berhak mendapatkan kopi 1 tahunan we stoknya. Sok. Alhamdulillah ya. Eta kan bajuna dari kantona tah. Kunaon dipake kan di Anya Geraldine ya tulis. Oh iya, kemarin terima kasih untuk kami nggak mengatakan itu pendukung Rans karena kan nggak boleh datang ya pendukung tim tamu mah. Itu adalah supporter netral ya. Supporter netral kemarin di tribun VIP yang ketemu sama saya dan Gus Dul ya. Enggak, saya nggak datang Mang Eko. Kan pada tahu saya nobar. Yang Gus lah. Dulu gimana Bang Gus Dul? Alhamdulillah Mang Eko. Nih, Persib teh eueuh sejarahna atuh. Ran ngalehkeun Persib Bandung. Jadi bobotoh ya itu adalah batu loncatan menuju pendukung Rans Mang Gus Dul ya. Asli nama Angger Rans kan? Angger. Tapi ori sih ya baju. Ori ti Anya Geraldine, Anya ti rapi. Alhamdulillah nuhunnya Anya. Bisa nari dinya make baju Rans ya. Sugan teh heureuy. Mang Eko jadi alhamdulillah itu bukan 1 kali ini kita teh 2 kali karena timnas juga walaupun tidak jadi juara mendapatkan juara. Eta mah masalah mental terus ieu orang Indonesia pisan nya melempar tanggung jawab. Lain masalah kiper temenang najong penalti mang, tapi di mana-mana oge nya kecuali memang dipersiapkan dari awal ya. Si penjaga gawang ini memang akan mengeksekusi tendangan ketika adu penalti. Ini bakalan enggak, masih banyak pemain outplay yang lain ya. Aya back, aya naon striker, aya pemain tengah nah kunaon kudu kiper. Berarti kan arambung eta. Ya kan dek najong penalti teh ditanya sanu siap. Berarti kan nu siap kiper nu siapna kiper. Ya teman najong kitu mah atuh ku urang ge beunang atuh. Urangnya bisa. Urangnya bisa najong ku Eko pasti beunang. Mun Eko kipernya. Nah, tapi itu apresiasi ya. Terus loba nu resep deh itu. Wah meh teu dieukeun cenah kemenangannya tidak digoreng-goreng, tidak dimanfaatkan. Enggak, bukan di situnya sebetulnya, tapi ini ada perjuangan mau kalah mau menang itu kan udah di final ya. Itu ya diapresiasi lah ya. Apresiasi sekali karena walaupun tidak jadi nomor 1 masih tetap bisa jadi nomor 2. Nomor 2 itu lebih baik daripada nomor 3 gitu kan. Dan kemarin sebetulnya dukungan seluruh elemen ya para petinggi udah total ya. Kemarin ketum langsung ngasih support, waketum ngasih support sama Haji Desa. Mungkin Exco paling terkenal Bang Arya Sinulinga udah ke sana ya. Ke Thailand. Terus kemarin saya baru dak nonton kali itu aya we lah. Aya. Enggak, kami teh kemarin hayang nonton kali itu mang ngan sieun pi omongeun ya.
Yuk Persibna keur main. Keur main. Tidur di dia. Nah sedikit Mang Eko mengulas pertandingan RAN Persib melawan RAN. Timnas mau lagi sakit tunggu timnasnya. Nah, timnas cukup lah. Cukup. Tahun eta. Kontroversi wasitna tuh. Oh, kontroversi itu Mang wasitna. Ya iyalah jelas itu kontroversi sekali Mang Eko. Karena ada sikutan yang lolos dari orang ningali edan ya. Orang ningali di medsos orang lebih jelas kan. Itu harusnya ya, itu AFC itu nanti kan ada semacam review match ya. Itu sebetulnya bisa ngasih sanksi kalau insiden seperti itu. Jadi yang jadi pedoman nih kalau memberikan sanksi terkait insiden-insiden yang luput dari wasit itu masih bisa. Jadi ada yang namanya itu perilaku tercela, perilaku tidak terpuji itu bisa diberi sanksi. Tapi saya nggak tahu yang kemarin mempermasalahkan nggak kemarin ya? Kalau yang pasti mah pengurus PSSI-nya harus gercep kata saya mah. Oh, jadi minimal jangan kita tuh terkesan anu kieu karena geus beres, geus diantep kan rata-rata sok itu. Iya, makanya beda jeung timnas nu lain mah kan negara nu lain mah aya kitu langsung gercep laporkeun. Jadi sanksi itu kan hasil sidang. Nah, sidang itu bisa ada dua penyebabnya. Itu pertama laporan ya, laporan itu bisa jadi pihak yang dirugikan melapor, kalau enggak kan ada yang namanya itu inspektur pertandingan ya, itu kan dia bikin laporan tuh menit keberapa terjadi apa insiden apa. Nah, berdasarkan itu kalau enggak memang melihat sendiri nanti di rekaman di apa itu bisa kena. Jika bahasa teh aya nu pas ya di bench ingat nu saling serang, diberi sanksi kan Indonesia benang itu dia benang gitu. Kalau yang ini mah jelas pemain Vietnam anu kudu diberi sanksi ya. Eta mah jelas-jelas dengan sengaja atuh ikut ngalayankeun sikut atuh kitu siga. Hikmahnya apa? Hikmahnya kejadian itu lain di orang unggul. Ya. Benar. Tapi mun di Vietnam teh orang lamun ningali Mang, itu teh percepatan sepak bolanya saya pikir paling pesatnya. Ingat tahun 85, dirinya lahirnya 85. Nganggo satu. Terusnya 95 dulu tuh kalau kita ngomongin sepak bola di Asia Tenggara kayaknya cuma 2 negara loh. Thailand sama Indonesia. Betul. Nah, tapi makin ke sini ada beberapa negara yang makin pesat dan yang paling pesat ya Vietnam. Ingat 95 itu mereka tuh baru beres perang. Karek beres perang sih ya. Vietnam tahun 90-an ya baru beres perang tapi mereka berat ya. Jadi membangun sepak bola itu sistematis, terus juga ya parameternya jelas lah, lihat prestasi mereka. Yeah. Bahkan kalau kita ngomongin Asia tuh ya, ngomongin Asia yang dilihat sama Jepang apa Korsel gitu ya, itu cuma 2 liga, Thailand plus Vietnam. Dari peringkat Vietnam League itu di atas Liga 1. Buktina si Bruno ya. Nah, si Bruno ini kan kenapa waktu itu digadang-gadang bakalan bagus di Liga Indonesia, Liga 1? Karena si Bruno ini bagus main di Vietnam League. Sedangkan peringkatnya Vietnam League kan di atas Liga 1, matakna kuduna secara teori kan kudu alus, APT hasem. Hasem. Benar. Dan didinya juga tebeki orang agak goreng si Bruno Henteu lain tebeki nya. Agen naon deui? Henteu, nya urang katinggalin jauh. Jadi lamun ngomongkeun masalah membangun sepak bola sok ingat omongan Bapak Ete. Kumaha. Jadi membangun sepak bola itu harus ada blueprintnya dulu. Kalau blueprintnya kuat, insya Allah blueprint jeung roadmap Mang. Kata kudu anu kitu. Lalu apakah Pak Erick Thohir sudah bekerja dengan baik di sektor itu? Ya, kan sedang membangun sekarang. Belum kelihatan baik karena sedang dibangun. Bisa kelihatan baik hasilnya kalau dari pembangunan itu bisa juara, bisa di Asia disegani deui, berarti Pak Erick Thohir alus ngabangunna sepak bola. Ayeuna mah can bisa disebut alus. Baru wacana mah orangnya bisa. Urang ieu kabangun sepak bola kan anggaplah urang kampanye nya rek nyalonkeun jadi ketua PSSI atau naon kahayang. Nya pasti nu alus-alus ditawarkeun mah dengan janji-janji manis. Timnas ku aing bakal juara, bakal jadi macan Asia deui mun ditangani ku urang pasti gitu. Pasti kan mari lagi urang wah ya halus. Kan eta mah wacana. Prakteknya lagi dipraktekkan sekarang Bapak Ete. Kan komitmen Pak Erick Thohir itu kan di kompetisi dulu Liga 1 ya. Itu kan yang paling bisa kita kejar aja komitmennya adalah tentang VAR. Putaran 2 akan digunakan VAR. Nanti kita lihat ya. Pokoknya gini, ada teori bahwa untuk membangun timnas yang bagus itu ada 2 hal tuh yang harus jadi fondasi utama, yaitu pembinaan plus kompetisi yang berkualitas. Betul. Udah, itu teorinya ya. Jadi kita berharap sama pembinaan jalan terus. Dan berharap janjinya di putaran kedua sudah ada PAR. Tapi cukup mal terbukti. Kunaon dah. Ya, itu kan penggunaan PAR teh harus sesuai dengan standar stadion. Kan diusahakeun. Kan gini, kalau VAR nggak sesuai standar itu FIFA nggak akan merestui. Berarti VAR di Liga 1 ilegal. Nah, makanya kalau sampai
boleh ya sama FIFA nanti di putaran 2 udah sah menggunakan VAR, berarti memang memenuhi syarat. Nanti kita lihat lah. Ya, tapi kan ada beberapa stadion yang misalkan tidak memenuhi syarat. Oh iya, Nah. benar. Jadi kalau kita ingin menggunakan VAR ya, teman-teman nih, selain alatnya, kan alatnya mahal ya. Walaupun sekarang ada paket murahnya. Maksudnya paket murahnya lain murah-murah ting, tapi lebih murah harganya dan tetap sesuai standarnya. Jadi kendala di VAR itu ada 3 sebetulnya. Selain VAR-nya itu ya, itu meliputi alat, biaya segala macam. Kedua itu tentang stadion. Jadi nggak semua stadion bisa dipasangi VAR. Harus stadion yang kan itu dipasang ya. Ada kabel, terus si kamera teh kudu bisa ngeliat berapa sisi kecepatan vertikal, horizontal, merenya. Saya nggak tahu teknisnya. Cuma intinya stadion ini harus sesuai standar juga kalau mau dipasangin VAR. Dan di kita kan kebanyakan stadion masih tradisional ya. Betul. Nah, itu kita lihat dulu. Jadi VAR, stadion plus juga tilu SDM. Teu bisa kabeh wasit ngagunakeun VAR. Jadi ada VAR referee tetap. Jadi ada wasit untuk VAR. Itu juga harus punya license. Betul. Jadi memang susah, nggak mudah, tapi kan cukup mang ayo 4 bulan deui lah. Iyalah. Tapi kan anu wasit oge nu ayeuna make geus ka dieu geus gaya heuh make ka dieu, tapi kadang-kadang beuki hasem da dikeplok-keplok wae. Jadi sada cenah. Kena dikikir kawan-kawan. Usah ngomong ke jelema lah. Ente lain ngomong ke jelema ngomong ke wasit urang. Bener. Kayak begini. Jadi VAR itu kan formulasi shortcut jangka pendek ya. Nah, yang jangka panjang itu tetap pembinaan wasit, kita tetap ya berharap ya wasit kita tuh disegani. Jadi orang mah tuh geus boga license naon angger tengah hormatan wasit mah ada hese atuh. Betul. Saya pernah melihat wasitnya udah bagus, udah benar, pemainan nu teu ngarti aturan, terbaru protes, babaturan nu protes, sak penonton ningali. Jadi seolah-olah wasitnya nu salah padahal wasitnya geus bener. Ya. Makanya kita ini kan kadang-kadang kan bangsa inferiornya. Makanya suka menganggap orang luar selain Indonesia itu lebih halus. Ini terbukti waktu tahun berapa ya? 2017 atau 18 tuh penggunaan wasit asing kan ya. Penggunaan wasit asing di Liga Indonesia. Betul. Keputusan apa kan saru kalau salah. Bener. Tapi ono protes. Kunaon coba? Karena sieun. Lain selain sieun teu ngartieun. Oh, ngomongna bahasa Inggris rek protes kunaon. Cing calupo. Tapi udah terbukti ya, beberapa tahun yang lalu udah terbukti bahwa hasil-hasil keputusan dari wasit asing pun lain sama bagusnya, sama bututnya dengan wasit lokal. Nah, jadi bukan solusi ya. Bahkan Bapak kembali ke Bapak Ete menjanjikan juga waktu itu kalau tidak salah akan memberikan pelatihan kepada wasit seluruh wasit di Indonesia. Dari sama Pure Luigi Colina. Wasit yang paling galak yang ada dari Italia. Yang Kato wasitnya gini. Itu tapi asancan cek urang. Tapi kalau langkah ke sana teh sudah ya, walaupun nggak sama yang Colina itu dengan JFA Japan Football Association. Jadi udah kerjasama tuh sama Federasi Jepang ya, meningkatkan SDM. Salah satu yang paling penting dirinya asal ngabela wae. Tadi di sini nyerang wae Erick Thohir itu hayang dirangkul hayang kumaha. Hayang ditelepon ku Erick Thohir, Kang Gusdul, maaf Bapak ketemu. Pokoknya gitulah. Si nyerang wae dipikir-pikir. Dirinya ngabela wae itu masuk. Oke, ke pertandingan tadi malam yang sangat luar biasa deg-degan seperti pertandingan final. Asli eta mah. Tapi rame ya. Rame pisan. Dan yang jadi masalah ini Persibnya semakin baik. Kalau kata saya ya, semakin sepi. Enggak, semakin ramai. Dan semakin kan ini bisa berimbas ke yang sedang menepi. Iya, jadi ya betul nggak ini kita objektif, kita berpikir jernih ya teman-teman. Untuk yang sedang menepi nih masih teman-teman kita juga ya. Itu saya mereka kan ibaratnya kan pingin memberikan pelajaran ya. Yo tingali lamun eueuh supporter mah mana yang bakaran loba ya. Tapi seiring perlahan waktu kan akhirnya Persib tetap bisa menang walaupun kan kalau kemarin-kemarin mah gara-gara eueuh supporter Persib susah menang karena nggak ada semangat gitu kan logikanya ya. Nah tadi malam terbukti Persib bisa menang walaupun ada yang menepi itu. Terus supporter stadion makin sepi cenama ya tapi memang belum sesemarak yang kita lihat dulu. Tapi kan seiring waktu bandingkan dengan ketika lawan Dewa aja ya, lawan Dewa sama tadi malam lawan Rans. Lihat ada penambahan yang signifikan signifikan. Jadi itulah makanya para supporter, teman-teman saya juga ingat ya. Jadi setan itu diusir dari surga itu bukan karena main judi slot lain, tapi karena sombong. Nah, saya melihat indikasi kesombongan di kalangan supporter ketika mereka tuh sering sekali kalau misalkan Persib mainnya, tinggal di stadion kosong. Jadi mereka tuh selalu membandingkan dengan kehadiran
sebelum menepi. Nya heueuh tuh jauhnya, terus aya nu posting-posting di tempat penukaran tiket yang serikeun tingali kosong. Wah, ieu mah rekayasa cenah ditumpuk-tumpuk penonton cenah ngumpul di foto. Itu kan naonnya selain prasangka, dan misalkan itu terjadi ya nggak apa-apa, itu mah teknik manajemen ya. Jadi manajemen, tapi yang penting kan mereka jadi mikir manajemen juga kan ngejualin tiket diskon. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan penjualannya, terbukti makin kesini tuh makin rame penjualan gitu. Apalagi kalau Persib semakin bagus. Ada di posisi 1 sampai 4 aja. Gue yakin atuh. Tah, lamun Persib lawan Persija sok di kandang. Ya, teman-teman soalnya udah terbukti nih, kita nggak perlu nyebutin siapa, teman-teman kamari cenah menepi udah mulai kelihatan ya aya bijil di stadion sabaraha hayang nonton ya, teu bisa dipungkirinya. Jeung urang asa serba salah teh kieu. Urang upload di stadion disalahkeun. Teu solidaritas naon. Terus urang penting upload di tempat nobar diomongkeun keneh. Maunya cenah ketua tuh. Cek serba salah itu. Enggak, ini kita tuh sama-sama objektif gitu. Jadi karena kan sebelumnya kita udah ngomong ya, udah pernah menceritakan dan banyak yang sepakat bahwa manajemen ini ya, ini langkah mereka itu penuh dengan perhitungan loh, ya. Penuh dengan perhitungan, sudah memperhitungkan dampak-dampak, misalkan akan anjlok dari penjualan tiket, biasa menang 10.000 misalkan ayeuna ngan menang 6.000 eta ge geus ngadiskon segala rupa, mereka nggak akan berubah itu karena mereka udah hitung tuh baik rugi sakieu. Ini indikator paling simpel. Kemarin setelah pertandingan ya, ini judul ya Pak produser ya, judulnya nih ya, judul buat video ini ya, langsung aja buat judul nih. Persib menang tanpa flare menyala. Kalau enggak tidak ada nyala flare, Persib tetap menang. Judulnya seperti itu aja ya Pak produser. Kenapa? Karena ketika Persib kemarin menang, ya itu kan yang pertama kemenangan itu bagus buat klasemen jelas ya. Betul. Prestasi di klasemen. Selain untuk pencapaian klub, itu secara ekonomi itu manajemen otomatis nggak mikirin denda berapa ratus juta. Udah itu aja kan udah menghemat sekian, sampai 50 juta minimal ya, mun flare nyalanya. Ya. Itu aja mereka udah berhitung hemat sekian. Nah, tapi kalau misalkan dulu kemarin ya langsung hitung itu. Rek geusar rek naon flare hurung geus dihitung. Nah, kemarin mereka ibaratnya nggak perlu mengeluarkan uang untuk denda. Itu udah berapa kali pertandingan ya? 3 apa 4 pertandingan? Ya. Sama sekali nggak ada denda untuk flare. 5. Nah, jadi secara ekonomi itu mereka memperhitungkan. Jadi lain kali nih saya pikir ya, jadi gini, janganlah karena kamu benci terhadap sesuatu itu membuat kamu tuh jadi berlebihan gitu ya. Maneh menang ngewa ka manajemen, tapi maneh kudu mengakui kalau manajemen juga teu bodoh-bodoh teuing gitu ya. Mereka udah hitung tuh kalkulasi tuh. Oke lah, penonton gak sebanyak dulu, tapi kita hemat sekian ratus juta dari denda. Akhirnya nanti akan ada segmen-segmen baru bobotoh. Betul. Yang ke stadion. Kemarin udah ada, sebutkan ngaran ya, kayak Asbul tuh, Sena Asbul tuh ya, teman kita berdua ya. Karena gue nge-endorse Sena ini disebutkan ke orang ya, banyak tengah endorse. Sena Asbul itu kemarin saya lihat di postingannya bawa keluarga. Iya, sama istrinya. Anaknya 3, istrinya 1. Selain Sena juga saya lihat beberapa teman pada ke stadion itu bawa anaknya. Itu adalah hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya ya. Karena kan hari uangnya aduh bisik itu, terus ada yang sakit matanya kalau kena flare apa. Sekarang mereka mulai datang ke stadion. Nah, kalau inilah sebetulnya supporter semacam ini, segmen yang ingin diciptakan oleh manajemen. Segmen supporter yang pertama tidak menyebabkan terjadinya denda, itu yang ya. Lalu supporter yang kedua mungkin jenis-jenis supporter yang yang ramah sama keluarganya, bisa dibawa segala macam gitu. Lalu ini yang menepi masih ingin menghina, mencibir, yang serikeun gitu ya. Hahaha, semangat ya. Buktinya kemarin saja pemain lihat deh video-videonya yang diupload sama akun ofisial ya, dari sumringahnya segala macem. Itu mereka tuh yang penting menang dulu aja di kandang gitu ya. Tapi mereka rindu sama atmosfer dulu ya, jelas kayak Ciro, David da Silva ya. Supporter itu buat mereka memang sangat berarti. Nah, tapi disinilah gitu, bisa enggak supporter itu punya strategi baru? Da orang mah yakin lamun obrolan deui emang manajemen mah tetap aja. Oke, berarti ini berbahaya ya, kok yang berbahaya kalau misalkan supporter mau sampai kapan menepinya tidak ada kepastian, semakin berbahaya buat komunitas.
Yang kenapa berbahaya? Karena kalau Persibnya semakin baik, Iya. mungkin yang tadi yang sedang dibangun atau ada Beneran ada sih ya, segmen-segmen. segmen-segmen baru akan bermunculan. Seperti tadi satu keluarga nonton, kan itu kan mungkin baru Ya kan. kayak ngobrol kan mana kamar jeung budak mana heuh Gitu mah banget, gitu. ayeuna mah ieu sia gini ngeunah orang ya minggu hareup jeung barudak datang gitu. Jadi harus dipertanyakan berarti buat komunitas. Ya terus mereka itu saya masih ingat tuh ya komunitas-komunitas di Twitter mereka tuh sering mencibir hasil survei, lain survei naon hasil riset ya. Mereka tuh sering mencibir hasil riset yang mengatakan bahwa supporter komunitas itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada bobotoh keseluruhan. Ini riset saya sekitar 12 tahun 2010 12 tahun lalu ya. Memang membuktikan hal yang sama loh. Jadi supporter Persib ini kita nggak ngomongin nonton atau enggak ya, Mang Gus Dul. Ini kita nggak ngomongin bobotoh yang nonton kesana apa enggak. Jadi total pendukung Persib ini kan memang jutaan ya, sedangkan komunitas yang nonton misalkan itu kan nggak nyampe 100.000 dong. Iya. Nggak nyampe 100.000 lah GPL lagi kan sabaraha puluh ribu kan. 80.000. Nah, kita anggap nih, oke lah komunitas ada 100.000 misalkan ya. Tetap jauh sama yang jutaan ini. Yang jutaan ini memang tersebar dan nggak semuanya nonton ke stadion. Tapi lama-lama ya yang jutaan ini bisa mengisi stadion kalau kondisi buat mereka tuh semakin ideal. Dan ini hasil risetnya PT PBB, saya yakin bukan abal-abal. Teruji, ada sampel segala macam. Jadi kalau datanya kita anggap valid terus kita tertawakan, itu bisa malik, Mang. Bisa malik gitu ya. Gitu aja sih buat teman-teman ya. Gitu emangnya objektif karena saya sama Gus Dul nya pisan ka barudaknya. Watir urang mah lamun ke suatu saat Persibna beki alus terus maraneh beki teu dianggap. Wah, sedih we urang. Nah, kalau melihat dari hasil permainan juga semalam mungkin ada peningkatan lah. Ayo atuh. Ada peningkatan dari permainan sebelumnya yang lawan Semarang mungkin tadi malam naik lagi tadi malam makin agresif. Karena agresif, kompak dan kita tahu juga Ciro semakin wah. Kita ngomong chemistry sama itu kerjasama makin chemistry makin nyetel. Itu golnya yang Mark Klok yang kedua, Mang, ya. Itu Mark Klok itu begitu Siro megang bola dihimpit sama dua pemain, Mark Klok yakin bahwa Siro bisa melewati, makanya langsung ambil posisi ke kiri kan. Iya. Dioper ngan syukur bekna beleguk hiji. Sebetulnya itu kan dia unggul 2 langkah dari Ciro, cuma angger lepas bolana Ciro bisa masukin. Terus Fresh Butuan itu cantik banget. Mark Klok, Ciro, Fresh Butuan. Nah, itu juga cantik bagus. Nah, jadi semakin kesini semakin baik kan. Kiperna Fitrul sangarana. Fitrul, kiper Persib. Tah ya. Baik Fitrul urang mah tekan hajeng manehnya. Mun hayang menang lawan Persija kudu diganti tah sih. Oh, minggu ini lawan Persija ya. Nggak tong dibahasain bener orang eta gini loh, dia itu sering positioning bola itu di laga-laga yang sepele. Kayak saya nganggap kemarin lawan Rans itu laga sepele ya, belum pernah kena tensi sebesar nanti lawan Persija ya. Saya khawatir nih kalau Fitrul diturunkan, saya kok khawatir banget ya lawan Persija yang pemainnya sudah lebih matang, terus ada tekanan dari supporter Jackmania. Aduh hariwang lah. Tenang. Kalau Fitrul ya. Tenang. Tuh ngambek ke orang Fitrul. Tenang. Kalau Boyan juga pasti sudah punya catatan tersendiri kesalahan-kesalahan apa Fitrul yang mana saja mungkin nanti tanggung jawabnya ke Pasos nanti. Iya, nanti ke Pasos. Mungkin nanti ada kiper yang lain mungkin yang akan dimainkan. Hari itu. Makanya tetap Teja kan juga mungkin sudah bisa mungkin. Iya, pokoknya itu untuk pertandingan yang Persija krusial gitu ya. Jangan dibahas dulu. Tunggu dibahas dulu aja. Nah, jadi Ran juga kemarin ada kocar kacir walaupun sempat membuat perlawanan. Tapi kemarin prediksi didinya bener. Oh iya dong, kuat. Nah, jadikan cover tanah pikituannya. Enggak, kemarin banyak yang mengatakan Kang Eko salah we prediksinya. Udah orang sarua kumaha, tapi kan kita berdua mengatakan Rans tidak mungkin menang. Betul. Di Bandung gitu ya. Jadi yang namanya sepak bola itu ada yang namanya siklus, ada yang namanya sejarah ya, historis. Dan memang memang susah mematahkan historis. Pokoknya kayak kemarin lawan PSIS ya. Walaupun PSIS lagi bagus, Persib lagi kurang bagus, tapi PSIS teh hese menang lawan Persib kejadian. Rans gitunya. Dan sangat apresiasi sekali buat para pemain muda Persib yang melawan Rans kemarin abret-abretan. Welcome pokoknya mah. Welcome pokoknya mah gitu. Nomor
Ya. Kalau mang itu nya pemain-pemain mudanya kadenya. Ya kan. Oh, edan bisa ngarabret itu Tuh kemarin. orang teh ngomong iya pemain muda jigana sok marawa eta ka mes geus eueuh jelemana nya urang nyaho deh. Oh, Jadi eta. ya jadi bagus ya pemain-pemain muda. Anda harus mewaspadai bobotoh-bobotoh yang toksik Yang suka menyuplai. nusuk menyuplai sesuatu. Kayak mana jadi lalek loba teh senior-senior manehnya. Keur alus-alusna karir tiba-tiba kenal jeung nu karar itu. Aduh, cek urang teh. Saha teh penghuni si Doli. Aya lah. Enggak mungkin lah. Ya, gitu. itulah selamat buat Persib yang mungkin minggu depan Klasemen minggu kita sekarang. nyalip Persija ya. Iya, Nyalip Persija nanti jadi weekend ada sekarang big lawan match Persija. ya. Nanti ngomongin ayeuna lah gagancangan. Oke. Nanti lawan Persija itu match paling menarik ya. Dan mainnya bukan di GBK yang jelas ya. Mainnya di Patriot juga namanya. Mang. Kipro Singgala ya. Oke teman-teman, gitu aja dari kami. Pokoknya kami senang Persib menang itu bergairah ya. Oke. Berarti pada intinya jangan sombong ya. Dong. Hmm. Karena setan pun terusir dari surga bukan gara-gara judi slot atau naon apa karena lain judi slot, lain naon pokoknya mah setan teh diusir gara-gara sombong. Jadi tong sombong. Jadi tong sombong. Jadi pak kuat-kuat we. Bak kuat zaman aja main. Ya pamit ah. Yuk. Ya. Oke. Ya, kok